Di ULS sudah saya masukkan slide-nya, cuman yang slide hari ini belum saya show dari hidden-nya. Karena ini kelas yang belum pernah ke kampus sama sekali, saya akan coba pelan-pelan. Oh ya, satu lagi sebelum saya mulai. Bentar. Cara kita berkomunikasi. Karena kita nggak pernah ketemu di kampus, terus juga nanti komunikasinya juga agak susah, kita akan buat grupnya. Selama ini Anda buat grup dengan dosen lainnya pakai apa? WA Pak biasanya. Biasanya WA Pak atau lain? Kadang hangout. Anda mau WA atau Line? WA saja Pak. WA saja Pak. WA Pak. Hangout itu saya nggak jarang pakai Hangout. WA berarti saling tahu nomor teleponnya ya. Oke, sebentar kalau WA. WA. Oke, apa? Bentar ya. Aku buatin grupnya dulu. Masih ada yang baru masuk. Oke. Boom. Kalau Line Anda punya semuanya? Punya Pak. Punya juga semuanya. Punya. Atau Line aja ya. Bentar. Saya biasanya pakai Line, nggak pernah pakai WA sih. Line. HP saya. Izin dari kampus dan macam masuk kampus. Nah, ini adalah topik yang kita pelajari selama 1 semester, nggak susah.
Jadi nanti kita ada introduction to data mining. Ya, apa itu data mining? Saya akan jelaskan sekilas, terus nanti Anda akan cari informasi ini juga di internet. Minggu depan kita presentasi. Terus saya akan menjelaskan tentang data. Terus ada classification analysis, ada association analysis, ada clustering analysis, dan terakhir mungkin kalau waktunya nututi kita bisa ke anomaly detection. Jadi jangan khawatir, materinya cukup gampang. Kalau Anda berpartisipasi, terus kalau nggak jelas tanya, harusnya bisa lulus. Karena ini termasuk materi yang tidak susah, termasuk materi yang gampang. Persentase kelulusnya harusnya tinggi. Oke. Ini adalah untuk grading kita. Jadi untuk UTS nanti, untuk MTS nanti, Anda akan punya tugas-tugas. Bisa jadi lebih dari satu. Saya sudah siapkan untuk satu. Terus ada quiz. Quiznya kalau nggak di minggu 5, di minggu 6, sudah saya siapkan di ULS juga linknya. Quiznya nanti saya usahakan pakai ULS supaya gampang dari sisi aksesnya. Terus kalau ada apa-apa, oke, untuk pemakaian ULS saya mau tahu selama ini Anda ada kesulitan nggak dengan ULS? Dalam artian kesulitannya, kalau misalnya ULS-nya ada file yang di-upload atau segala macam, apakah pernah bermasalah nggak? Nggak ya? Kalau karena saya untuk ujian ada kalanya akan meminta Anda juga ngupload file, misalnya screenshot dari pekerjaan Anda atau apapun itu. Nggak ada masalah ya? Tidak ada, Pak. Oke, ya, berarti nanti bisa pakai ULS. Ya, ini adalah nilainya. Jadi 20% untuk tugas, 30% untuk kuis yang pertama, dan 50% untuk UTS-nya, itu NTS-nya. Yang di NAS ada 30% untuk kuis, ada 20% untuk project, dan ada 50% untuk UAS-nya. Selama ini saya nggak pernah mengubah, jadi ini sifatnya tidak mengikat, tapi jarang sekali saya ubah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diperlukan, bisa jadi komposisinya berubah, tapi saya pasti akan beritahu kalian lebih dulu. Ya. Dan usahakan tidak contoh-contohan, karena kalau Anda mengerjakan tugas contohan pasti kelihatan dan itu akan mempengaruhi nilai kalian, bisa dinolkan. Ini. Oke, ada yang mau tanya tentang ini nggak? Presentasi, atau ada yang mungkin merasa kok ininya cuma 50%, ini cuma 30%, nanti gimana? Ya udah, lanjut ya. Oh, ini langsung ngomong ya. Ya, ini tugas yang pertama. Data mining ada 2 kelas, satu kelas reguler ini, satu kelas di ITDD. Jadi nanti di lainnya ada kemungkinan akan masuk mahasiswa-mahasiswa dari ITDD masuk ke situ. Saya minta Anda membuat laporan untuk yang pertama kali tentang data mining. Jadi apa itu data mining? Nah, laporan itu Anda tulis, Anda boleh cari informasinya, jadi yang ini. Tapi harus Anda ketik alamat URL-nya. Jadi misalnya dari YouTube, dari artikel, dari jurnal, Anda harus tulis semuanya. Dari blog, dari internet, Anda tulis semua. Apa itu data mining? Jadi Anda cari apa itu data mining, plus berikan contoh-contohnya. Paling nggak satu. Misalnya, data mining dipakai untuk apa? Hubungannya sama COVID misalnya. Ya kan? Di COVID, data mining bisa gini, Anda tulis. Nah, tapi nulisnya jangan asal nulis, tapi harus ada referensinya. Maksudnya harus ada
acuannya. Kalau itu dari internet, Anda tulis linknya. Kalau itu dari jurnal, Anda download dari mana, Anda tulis juga di situ. Ya, judulnya juga. Nah, pakai Microsoft Word, nanti di PDF-kan boleh, tapi saya lebih suka dikirimkan Word-nya karena kalau di PDF-kan nggak bisa dicek plagiarismenya. Jadi kalau bisa kirimkan Word-nya ke ULS nanti. Ada linknya sudah saya siapkan. Nah, due date-nya, batas waktunya, itu adalah untuk yang KPA ini, itu adalah 13 Agustus jam 11 malam. Ya, jangan sampai terlambat dari itu. Untuk yang KPSAT ITDD nanti tanggal 15, karena mereka baru mulai kuliahnya nanti hari Rabu. Ini tugas yang pertama. Terus project-nya hanya satu, yaitu sebelum UAS, Anda buat program, boleh pakai C#, boleh pakai Java, boleh pakai PHP, jangan pakai Python, karena kalau Python semuanya sudah ada. Anda akan mengerjakan 2 kasus. Anda akan menghitung proximity matrix dan mencari atribut terbaik, ya, pakai Gini dan entropy. Nah, program Anda itu paling tidak harus menghitung 2 dataset. Apa itu dataset dan segala macam? Nanti akan jelaskan, Anda akan ngerti, karena ini dikerjakan setelah UTS kan. Mungkin Anda akan masih bingung-bingung. Jadi datasetnya, dataset Anda sendiri. Maksudnya dataset Anda sendiri gimana? Anda boleh buat sendiri atau ngambil dari internet. Terus sama dataset yang diberikan oleh saya. Apa itu yang diberikan oleh saya? Yang diberikan di kelas. Jadi yang di kelas Anda pakai untuk sebagai contohnya. Jadi nanti di laporan Anda melaporkan 2 dataset yang Anda coba pakai programnya, yaitu dataset Anda sendiri dan dataset dari saya. Terus Anda kirimkan source code sama executable file-nya plus report sama video presentasi. Jadi saya nggak akan minta Anda presentasi di depan saya, tapi Anda buat video presentasinya. Saya akan nilai dari file Anda dan laporan plus videonya, terus silakan di-upload ke ULS. Kalau misalnya videonya terlalu besar, karena batasan dari ULS kalau nggak salah 10 mega, Anda di ULS kirimkan linknya, terus plus Anda kirimkan email ke saya. Email ke saya, mungkin ada link Google Drive-nya dan segala macam. Ya, kalau Anda kirimkan emailnya, itu bagi saya lebih gampang. Tapi tetap harus ULS dan email ya, kalau misalnya video gede dan 10 mega. Nah, yang ini, grupnya itu adalah satu kelompok 3 orang. Karena ada 30-an, berarti akan ada 10 kelompok. Cukupkah 3 orang? Atau ada yang mau menyanggah? Oke, nah di video nanti, di video nanti, Anda perkenalkan setiap anggota grup masing-masing di awal, terus sambil kelihatan wajahnya ya, supaya saya bisa tahu, karena kuliah semacam ini, saya jarang tahu siapa mahasiswa saya. Ini, nah email saya belum saya tulis di sini kayaknya ya, tapi harusnya Anda tahu email saya. Email saya di sini. Ya, itu email saya. benarkah@staff.ubaya.ac.id. Oke, itu overview-nya. Apakah ada pertanyaan untuk saya? Apakah ada pertanyaan? Enggak? Oke. Kalau enggak, saya akan... Enggak ada pertanyaan buat saya ini. Harusnya ada pertanyaan loh. Yakin enggak ada? Pak, ini saya mau coba download filenya yang overview ini, tapi kok di password ya kayaknya. Ya, saya tunggu pertanyaan itu mestinya. Oke. Jadi filenya itu saya password. Ini passwordnya. Silakan dicatat.
huruf kecil semua ya, sambung semua, nggak ada spasinya. Boleh di screenshot. Oke ya, kalau sudah, saya buka slide berikutnya. Sebentar. Di ULS ada 2 buah file, overview sama introduction. Yang introduction adalah materi hari ini untuk mengantar Anda mengerjakan tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan tugas yang dikumpulkan, supaya paling nggak Anda dapat gambaran yang harus dicari itu apa. Kalau Anda kesulitan nanti langsung ngomong ya, supaya saya bisa berhenti sebentar. Jangan di chat langsung disanggah, karena kadang kalau saya keasikan ngajar nggak ngeliat chatnya. Oke, jadi ini kode baru 1604C331, Anda tahu dari situ biasanya pakai B, di sini pakai C, itulah C, kurikulum baru. Semua mata kuliah harusnya pakai C, bukan pakai B. Kalau pakai A adalah mata kuliah yang paling lama dulu, kurikulum 2015 kalau salah. Ya. Oke, kenapa ada data mining? Ya. Ini dari sudut pandang komersial. Mungkin Anda nggak terlalu ngalami ya. Jadi zaman dulu itu, sebelum kita ngomong zaman dulu, jadi di sini kenapa harus ada data mining? Nih, gimana dapat untung? Dimana sekarang untuk mendapatkan untung itu kompetisinya banyak, ya kan? Kalau Anda mau beli barang online atau apapun, ya kan? Anda sekarang nggak usah cari keliling kemana-mana, harus ke Jakarta, harus keliling Surabaya, keluar masuk toko-toko, enggak kan? Anda bisa pakai Lazada, Anda bisa pakai Tokopedia, Anda bisa pakai Shopee, dan segala macam. Terus Anda cek ratingnya, Anda cek harganya, mungkin kalau Anda hanya ngecek dari sisi harga, Anda cari harga yang termurah dan segala macam. Nah, persaingan seperti itu membutuhkan pengusaha-pengusaha itu cari tahu kira-kira strategi seperti apa yang harus dilakukan. Data-data seperti itu. Ya, jadi harus tahu informasi, ataupun dari pelanggan itu juga butuh informasi tentang apa yang bisa didapatkan dari situ. Ya kan? Anda mungkin sudah ngambil tentang web programming dan segala macam, Anda tahu cara meng-crawl data, cari data, jadi nggak harus ngeklik satu-satu, tinggal Anda buatkan botnya atau robotnya sehingga data bisa Anda sedot semua, ya kan. Itu. Nah, selain itu, dari sisi consumer Anda butuh informasi, ya kan. Terus dari sisi customer, dia pengen tahu supaya customer yang pernah beli di dia supaya bisa loyal, gimana caranya. Caranya gimana? Karena kalau Anda bisa dapat data dari internet, tapi kalau dari pengusaha dia bisa dapat dari data transaksi yang selama ini pengusaha itu punya atau simpan, ya kan? Itu nanti akan dianalisis, diproses. Ya. Nah, nanti bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk ini, targeted marketing sama online advertising. Sehingga kalau misalnya dari Anda buat program untuk Tokopedia, Anda buat program untuk Shopee, nah promosi-promosi yang Anda berikan ke pelanggan itu mengena, tepat sasaran. Jadi kalau ada promo tentang ini nggak di-browse atau nggak disebar ke semua, nggak di-broadcast ke semua pelanggan, tapi hanya pelanggan-pelanggan terpilih yang punya chance atau kesempatan besar untuk kira-kira membeli barang tersebut, sehingga di broadcast ke situ. Terus selain itu bisa dipakai untuk cross selling. Jadi hasil data mining bisa dipakai untuk cross selling. Artinya cross selling apa? Anda punya supermarket, misalnya paling gampang adalah supermarket. Anda punya banyak barang, gimana meningkatkan penjualan? Salah satu caranya mungkin adalah
cross selling, di mana Anda bisa menjual barang dalam bentuk paket-paket. Kalau Anda lihat di Alfamart sekarang kan ada banyak misalnya super mie sedap dipaket sama apa gini kan. Jadi nggak hanya beli mie sedap aja gitu. Jadi untuk cross selling seperti itu. Nah, untuk dari perbankan misalnya dipakai apa data mining? Biasanya dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi pertama kali nanti komputer itu akan bisa memberikan bukan langsung jawabannya, tapi saran dari komputer apakah nanti customer tersebut yang misalnya mau mengajukan kredit itu bakal kreditnya lancar atau bermasalah. Nah itu nanti komputer itu bisa memberikan saran ke pihak bank. Kira-kira pendapat dari komputer itu seperti ini gitu. Itu dari data mining. Ya. Terus bisa juga dipakai untuk manajemen ke customer relationship. Ya. Ini Anda akan belajar di mata kuliah pilihan untuk namanya CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana Anda bisa tahu customer ini nanti kebutuhannya apa dan segala macam, nanti Anda bisa fasilitasi dengan apa, itu bisa menggunakan data mining ini. Jadi banyak aplikasi data mining kebanyakan di dunia seperti ini. Jadi untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya sudah audit sih. Harusnya ini sudah menjadi yang lazim bagi Anda. Kenapa harus menggali data? Kalau dulu orang-orang itu buat aplikasi, misalnya Alfamart, Hypermart, ataupun toko-toko pabrik, pokoknya buat aplikasi, ada data disimpan, Anda sudah ngambil basis data kan? Nah, waktu Anda kuliah basis data, apa yang Anda lakukan? Data diketik, masuk ke database kan? Terus apa yang terjadi, transaksi jual beli atau apapun, ada transaksi apapun, itu masuk ke database. Nah setelah itu data diapakan? Ya paling nggak di query buat laporan segala macam gitu aja kan. Nah itu numpuk akhirnya. Jadi data-data transaksi seperti itu, data penjualan, pembelian ataupun data apapun, data customer itu numpuk. Hanya dipakai untuk laporan-laporan seperti itu. Nah dengan data mining itu bisa meningkatkan ya proses bisnis Anda. Jadi Anda bisa menganalisis data itu yang banyak sekali itu, sehingga akan bisa meningkatkan profit ataupun apapun bagi perusahaan Anda. Jadi Anda bisa tahu kira-kira proyeksi ke depan itu seperti apa dengan melihat data yang ada. Sehingga Anda akan bisa tahu insight-nya. Jadi Anda bisa tahu kira-kira ada pola apa sih di data saya, kemudian ada polanya enggak di situ. Ini. Nah, caranya seperti apa? Anda akan pelajari beberapa metode dasarnya di kuliah ini. Nah, mungkin tidak bisa langsung dipraktekkan, karena Anda kuliah di S1 Informatika, Anda perlu tahu belajar dalamnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya. Jadi bukan hanya praktek saja, kalau Anda cuma praktek ini, Anda nggak perlu kuliah S1. Anda harus punya dasar dulu kira-kira yang terjadi di dalamnya apa, sehingga nanti kalau ada peningkatan dari sisi algoritma, kecepatan segala macam, Anda bisa melakukan sesuatu. Oops. Yep. Oke, nah ini saya taruh, nanti Anda bisa baca. Jadi ada beberapa hal, kadang data mining hampir disamakan dengan business intelligence. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Nah, kalau business intelligence itu biasanya hanya mengekstrak informasi, generate report, terus mereka punya dashboard, itu banyak sekali isinya dengan KPI, Key Performance Indicator, indikator performa, ya kan? Sehingga nanti kelihatan ini yang performanya bagus siapa dan segala macam bagus seperti apa. Nah, dengan perkembangan data mining, biasanya BI atau business intelligence itu sekarang diisi atau dibantu dengan memasukkan data mining, sehingga proses-proses di dalamnya itu diolah dulu, sehingga apa yang ditampilkan ke entah itu manajer atau kepala bagian itu sudah ada proses-proses data mining di sebelumnya. Nah, tapi business intelligence itu tidak sama dengan data mining. Ya. Ini. Nah, satu lagi. Nah,
kenapa kita menggali data? Kalau dulu Anda punya laptop, punya PC, mungkin mama Anda atau ayah ibu Anda kalau punya laptop itu besar-besar sekali, ya kan, tebel-tebel. Kalau sekarang laptop itu sudah tipis, kecil, ya kan. PC juga nggak semahal dulu, apalagi HP. Kalau Anda lihat HP, laptop itu nggak beda jauh. HP saja sudah memorinya 10 GB, ya kan. Terus dengan ROM space-nya bisa 256 dengan harga yang cuma segitu, ya kan. Nah, dengan hardware yang cepat dan tidak terlalu mahal saat ini, maka data-data yang Anda punya banyak di perusahaan itu bisa digali, ya kan. Terus dibuat modelnya dengan waktu yang sangat-sangat cepat, ya kan. Karena harga hardware itu cenderung semakin lama semakin turun, ya kan. Apalagi dengan sekarang ada space exploration, di mana target dari manusia adalah untuk keluar angkasa. Itu dimulai dari sekarang, sehingga peran Anda nanti di dunia komputer harusnya sangat besar sekali. Jadi proyeksikan ke space exploration. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan, waktu mungkin Anda sudah menikah, sudah punya pekerjaan, sudah punya anak, akan banyak orang yang pergi ke luar angkasa, ke planet lain dan segala macam. Itu bukan sesuatu yang mustahil lagi. Jadi kalau Anda lihat perkembangan teknologi sekarang, sudah dibuat robot yang bisa berkembang biak, robot yang punya kulit mirip manusia, robot yang bisa berpikir dan segala macam. Itu sudah terjadi karena untuk space exploration itu. Karena untuk pergi ke planet lain, tidak mungkin dalam masa hidup manusia itu bisa mencapai planet lain dengan teknologi yang sekarang. Kecuali kita nanti sudah pakai teknologi warp atau bisa melebihi kecepatan cahaya, mungkin itu beda lagi. Tapi itu sudah diteliti dan sudah mulai dikembangkan untuk space exploration itu. Nah, itu pasti Anda sangat dibutuhkan di sini dari sisi informatika. Nah, selain itu, mengapa Anda menggali data selain dari hardware-nya, algoritma sekarang semakin banyak juga sudah semakin diefisienkan. Kan? Terus networking jaringan komputer sekarang sudah sangat murah dan sangat banyak di berbagai tempat. Kan? Oke, sambil saya mau nanya, Anda di informatika sudah 2 semester. Oke, nggak usah semuanya jawab, boleh. Saya cuma mau tahu aja. Selama 2 semester ini yang Anda dapat apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja sih supaya dapat gambaran. Kira-kira Anda dapat 2 semester ini dapatnya apa? Ilmu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Ya. Maksudnya menyelesaikan masalah gini, kalau misalnya Anda program Anda dapatnya di apa? Alpro sama PBO ya? Iya. Nah, kalau saya dulu ngajar di Alpro, PBO, struktur data, dan sampai data mining, kalau sekarang sudah dibatasi. Alpro, intinya Anda buat program, ya wes, saya kasih masalah, buatlah program, bisa jadi program bagus. Karena di situ Anda diajari mulai dari condition, looping, ada array, ada list, dan segala macam. Ya kan? Mungkin belum memperhatikan efisiensi. Nah, nanti pelan-pelan di mata kuliah berikutnya, Anda diajar efisiensi. Nah, data mining ini salah satu mata kuliah yang memperkenalkan beberapa algoritma. Ya. Kalau dulu Anda mikir dapat masalah apa? Ya saya kerjakan pakai looping aja, gitu ya kan. Anda belum tahu yang namanya misalnya tree itu apa, atau algoritma mana yang bisa menyelesaikan ini. Ya. Karena algoritma data mining tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Itu. Ya, tapi pelan-pelan Anda akan bisa belajar dan Anda pasti bisa sukses nanti. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ya, saya nggak akan meminta Anda membaca sekarang karena akan makan banyak waktu dan Anda akan jadi ngantuk karena mata kuliah online. Anda baca di Walmart itu tentang ada misalnya apa ini ya, toko atau Walmart store. Jadi Walmart itu adalah suatu kayak department store. Mereka bisa membaca informasi. Jadi mereka istilahnya bukan membaca tapi menggali informasi. Sehingga mereka punya kesempatan untuk
dalam artian meraup keuntungan lebih. Ya. Mereka tahu bahwa ada ramalan cuaca tentang sesuatu yang akan terjadi masa yang akan datang, sehingga dari ramalan tersebut mereka bukan menimbun tapi mempersiapkan inventory untuk kalau ada bencana tersebut, sehingga saat terjadi bencana mereka bisa menjual itu dengan profit mereka meningkat, jadi profit meningkat. Memang kalau dalam keadaan bencana kita dilarang untuk menimbun, tapi di contoh ini mereka bisa mempersiapkan barang-barang sehingga itu barang bisa dijual lebih banyak, sehingga meningkatkan profit yang bisa mereka dapatkan. Dalam artian tidak dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Nanti Anda bisa coba bacain. Oops. Ya. Oke, ini adalah nanti Anda baca, ini adalah beberapa informasi tentang artikel tadi yang di koran itu. Ya. Jadi di sini kalau Anda tahu, di sini ada satu lagi istilah yang mungkin Anda bingung, kok ada data science ya kan. Jadi Walmart itu nanti dia menyetok air minum lebih banyak. Data science itu mirip seperti data mining. Jadi kalau Anda dengar istilah data science, itu bisa dikatakan itu adalah data mining. Jadi ya bisa dikatakan istilah ini adalah bisa interchangeable. Jadi Anda bisa pakai istilah data mining, Anda bisa pakai data science. Lebih kerennya sih data science ya. Cuman kita tetap pakai istilah data mining di kuliah ini. Ini adalah tentang artikel tadi. Terlalu agak lambat komputer saya. Oke. Nah, sekarang istilah machine learning sama data mining. Ini dua istilah yang sangat berhubungan erat. Jadi ini, Anda lihat yang poin pertama. Metode-metode untuk jadi kumpulan metode-metode untuk mengekstrak ya, atau membuat model yang untuk memprediksi dari data itu dikenal sebagai metode machine learning. Ya. Jadi machine learning dipakai untuk apa? Jadi machine learning dia juga punya data. Dari data tersebut mereka akan buat model. Ya. Anda bingung model, apa sih model? Saya beritahu model paling sederhana ini. Ingat nggak Anda punya seperti ini? Ini itu bisa dikatakan model, tapi ini adalah model matematika. Terus, kalau Anda ngambil matematika diskrit, Anda kenal graph, Anda kenal tree. Seperti ini. Atau kalau Anda sudah ngambil artificial intelligence, Anda tahu ada seperti ini. Ini juga model bentuknya tree. Ya. Nah, yang kita buat nanti di data mining bukan model matematis seperti ini. Nanti kalau model matematis Anda punya satu mata kuliah sendiri, kita akan buat model-model seperti ini contohnya. Ya, di data mining ataupun di machine learning. Itu model yang kita akan coba buat. Nah, machine learning sendiri itu adalah salah satu bagian dari artificial intelligence. Ya, jadi di scope besarnya ada artificial intelligence, di dalamnya ada machine learning. Nah, machine learning itu bisa berhubungan dengan ini. Metode-metode yang dipakai untuk meningkatkan knowledge atau performa dari agentnya. Jadi supaya agentnya semakin lama itu semakin pintar. Kalau Anda lihat film Terminator, dari Terminator yang pertama sampai yang terakhir, itu kan robotnya, androidnya kan semakin lama semakin pintar dengan banyak data yang dimasukkan ke robot tersebut. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Jadi semakin banyak data yang Anda miliki, bisa jadi semakin pintar program atau agent yang Anda punya. Nah, ini data mining, machine learning. Jadi machine learning biasanya metode-metode ini dipakai untuk memperbaiki knowledge atau performa dari agent dari
program yang dimiliki itu. Ya. Nah, improvementnya gimana? Ya. Improvementnya ini dengan cara menganalisa data dari lingkungannya. Terus dia akan membuat prediksi terhadap sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ya. Oke, itu. Nah, nanti dari machine learning muncul yang namanya applied statistic, pattern recognition, dan segala macam. Ini hubungannya sama sejarah. Kalau Anda baca sejarah yang tentang artificial intelligence, itu cukup menarik. Kenapa muncul banyak istilah seperti ini. Nah, posisi data mining di mana? Ini nggak beda jauh sama machine learning. Cuman data mining biasanya dianggap sebagai bagian dari machine learning. Nih. Nah, data mining itu dianggap sebagai bagian dari machine learning. Jadi bagian yang terpisah dari machine learning. Biasanya istilah data mining kepanjangannya adalah KDD, Knowledge Discovery and Data Mining. Nah, kalau machine learning biasanya, nggak selalu ya, biasanya itu berhubungan dengan beberapa jenis peningkatan performa seperti bidang robotics atau computer vision, ya kan? Nah, itu biasanya dianggap bukan bagian dari data mining, jadi computer vision, deteksi ini segala macam itu, tapi itu bagian dari machine learning. Ya. Nah, machine learning biasanya berhubungan dengan ini, agency sama cognition. Apakah intelligent agent ya itu bisa memakai knowledge untuk memprediksi sesuatu atau membuat reason, alasan terhadap apa yang sudah diamati oleh agent tersebut. Itu juga bukan bagian dari data mining. Ya. Nah, dari sejarah data mining itu bagian dari machine learning, jadi bagian terbesar dari machine learning yang fokusnya ke sini. Mengevaluasi aplikasi-aplikasi di kehidupan nyata. Kayak tadi, misalnya nasabah bank itu kalau dia mengajukan kredit bakal lancar atau macet. Tuh, kan? Di bidang kedokteran misalnya untuk mendeteksi mana sih gen yang berpengaruh terhadap penyakit ini. Gitu. Ini adalah data mining. Biasanya berhubungan sama real world applications. Ya. Atau risetnya bisa fokusnya ke sini. Aplikasi-aplikasi komersial. Atau yang berhubungan dengan bisnis. Oke. Itu yang biasanya ditekankan ke data mining. Jadi rata-rata kalau Anda lihat metode-metode di data mining sama machine learning harusnya sama, mirip. Cuman biasanya pengaplikasiannya aja yang berbeda. Gitu. Tapi bisa jadi metode-metode yang dihasilkan di machine learning nanti akan dipakai di data mining. Oke. Ya, jadi data mining atau KDD, Knowledge Data Discovery ini berhubungan dengan seluruh proses dari analisis data. Ada data preparation, model learning, evaluation, dan yang lainnya. Ya, apa itu data preparation? Nanti kita akan belajar. Apa itu model learning? Kita akan belajar. Evaluation-nya kita enggak. Itu di mata kuliah pilihan. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau tanya ke saya? Ada yang mau nanya ke saya? Bentar lagi mata kuliah selesai, kita bisa mengerjakan tugas. Nggak ada? Lanjut ya. Aman-aman semuanya? Masih di situ? Atau sudah tidur? Masih, Pak. Masih, Pak. Aman. Masih Pak. Benar-benar. Sip. Ya, saya nggak akan terlalu lama karena mata kuliah online ini bakal melelahkan kalau terlalu lama. Tapi kalau pas nanti kita masuk ke hitung-hitungan, saya biasanya habis sih 2,5 jam. Jadi 3 SKS itu 2,5 jam.
Ya, ini untuk tugas Anda minggu depan. Jadi sebenarnya apa sih data mining? Istilahnya nih, data mining itu berusaha menemukan pola. Sehingga pola itu punya potensi informasi yang berguna. Jadi pola, terus ada data. Jangan bicara data, supaya kesannya lebih heboh, kita coba. Jadi data apapun harusnya bisa, cuman biasanya data mining dihubungkan dengan big data. Terus ada useful information. Ini kuncinya, nanti kalau Anda jawab di ujian, tinggal Anda rangkai sendiri pakai kata-kata Anda. Terus ini, non-traditional. Nah, data mining itu berusaha menemukan pola dari data-data yang sudah Anda punyai. Ya. Yang data-data yang dipunyai, jadi polanya itu bisa jadi punya potensi, bisa memberikan informasi yang berguna. Ya. Untuk apa? Biasanya dipakai untuk ini, membantu pengambilan keputusan. Jadi apa yang dihasilkan oleh data mining itu untuk membantu, bukan untuk membuat keputusannya ya, tapi untuk membantu pengambilan keputusan. Karena keputusannya biasanya diambil oleh manajer. Tapi ada kalanya Anda buat program yang langsung keputusannya dari program itu sendiri. Jadi keputusannya seperti ini gitu, langsung disetujui. Ya kan? Tapi biasanya apa yang diberikan oleh komputer itu hanya sebagai acuan atau sebagai bahan evaluasi apakah keputusan yang harus diambil itu hasil dari data mining. Nah, jadi kita akan berusaha mengekstrak data. Jadi ini diekstrak datanya. Nah, cara mengekstraknya itu tidak gampang. Nah, useful information ini adalah mungkin Anda bisa dapat itu di sini. Implicit, previously unknown, and potentially useful information. Jadi ada kemungkinan di data yang Anda miliki, jadi Anda kan di sistem informasi atau di mata kuliah database, Anda sudah mengumpulkan data itu dari penjualan, pembelian, atau gudang, segala macam ya kan. Nah selama ini Anda hanya menampilkan laporan, Anda query, segala macam, Anda query, Anda tampilkan laporan harian, bulanan, terus laba rugi, dan segala macam. Tapi kalau Anda gali, ada kemungkinan di dalam data itu ada sesuatu, ada pola yang bisa Anda dapatkan. Kayak misalnya ini Ubaya, punya data sekian banyaknya. Ada kemungkinan Ubaya itu bisa menggali data dari mahasiswa-mahasiswa atau mata kuliah yang ada, itu kira-kira polanya seperti apa. Harusnya bisa digali dan kemungkinan ada polanya. Nggak selalu ada pola, nggak selalu ada informasi yang berguna. Tapi pola bisa jadi ada. Nah, bisa jadi akan menemukan sesuatu informasi, bisa jadi. Ini. Nah, eksplorasinya sama analisisnya bisa dilakukan secara otomatis atau semi otomatis. Nah, ini tadi big datanya yang Anda pakai. Ya, sehingga akan Anda mendapatkan pola, terus mungkin informasi yang berguna di situ. Itu intinya data mining. Hanya seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Maka di data mining, terutama di mata kuliah ini, Anda akan dikenalkan banyak metode. Jadi akan ada banyak metode. Jadi isinya data mining itu adalah metode-metode. Atau bagi Anda kenalnya adalah algoritma. Jadi Anda akan banyak belajar algoritma di sini. Nah, apakah algoritma itu hanya itu saja? Enggak, algoritma bisa akan berkembang. Nah, masih banyak metode-metode dari data mining yang diteliti. Jadi sangat-sangat terbuka kemungkinan bagi Anda untuk misalnya tugas akhir atau apapun untuk mengerjakan dengan metode-metode data mining. Karena Anda S1 tinggal pakai aja. Itu data mining. Ada yang mau tanya? Enggak? Lanjut. Oke, kalau ada lanjut. Nah, ini yang bukan data mining apa, yang merupakan data mining apa? Ya.
Kalau Anda cari nomor telepon, ya, itu bukan data mining. Kalau Anda pengen tahu kira-kira nama yang kemungkinan bakal banyak muncul di suatu daerah, itu adalah data mining. Kalau Anda mengquery dari web, itu bukan data mining. Tapi kalau Anda mengelompokkan dokumen yang Anda hasilkan dari search engine, ya, itu termasuk data mining. Jadi misalnya dari Anda mengelompokkan dokumen, artikel-artikel, ya, terus Anda kelompokkan ini termasuk keuangan, ini termasuk olahraga, itu data mining dari berbagai macam tempat. Nah, ada 2 tugas besar dari data mining. Sudah ambil statistik belum? Sudah ya? Sudah? Baru semester ini, Pak. Sudah lulus semua kan? Oh, Baru semester ini, Pak. Setengah ambil. Oke. Paralel, Pak, ambilnya. Paralel ya. Jadi data mining tugasnya ada 2. Harusnya mata kuliah prasyaratnya data mining kan statistik kan? Iya, tapi paralel di katalognya itu. Oh, paralel. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada 2 tugas besar data mining. Jadi metode-metode yang ada di data mining itu terbagi 2 kelompok besar, yaitu metode-metode yang dipakai untuk prediction dan metode-metode yang dipakai untuk description. Kalau metode prediction, Anda akan pakai ya variabel-variabel yang sudah ada untuk memprediksi suatu variabel ya, yang data tersebut, objek tersebut sebelumnya belum ada. Itu adalah untuk prediksi. Jadi kalau misalnya Anda punya variabel, misalnya ada umur, kalau Anda bicara umur, IPK, terus misalnya tinggi, paling gampang aja ya, ini ngawur aja. Terus ada misalnya hasil, umur misalnya 10, IPK 3, tinggi 120, hasilnya A, bla bla bla, terus ada banyak di sini. Nah, data-data ini biasanya untuk prediksi Anda pakai ini, Anda pakai semua data, beberapa data, semua atau beberapa, jadi nggak harus semuanya. Jadi nggak harus IPK dipakai atau umur nggak dipakai, hanya umur dan tinggi, atau umur IPK tinggi dipakai semua. Ya. Nah, untuk nanti kalau misalnya ada data baru di sini, Anda bisa memprediksi nilai dari ini. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dari data ini, Anda bisa memprediksi ini nanti apa, kalau ini belum ada nilainya. Yang tanda tanya itu. Ya, deskripsi itu Anda pakai untuk menggambarkan data yang Anda miliki. Jadi misalnya Ubaya punya data mahasiswa, maka data miningnya bisa dipakai untuk memprediksi kira-kira seperti apa sih mahasiswa saya itu, Ubaya itu punya mahasiswa seperti apa. Maka data mining akan generate human interpretable patterns. Jadi pola-pola yang bisa dimengerti. Oh, mahasiswa Ubaya itu terbagi dari 5 kelompok misalnya. Seperti itu misalnya. Kelompok ini ciri-cirinya seperti ini, kelompok satunya ciri-cirinya seperti itu. Nah, itu yang description. Ya, jadi ada 2 tugas di data mining, prediction sama description. Itu gampangnya seperti itu. Oke. Nah, ini dikelompokkan lagi. Terus apa aja yang ada di dalam data mining? Ini yang akan kita pelajari beberapa, tapi beberapa sudah dipelajari di mata kuliah lainnya. Pertama, kita akan belajar classification. Itu sifatnya adalah prediktif. Clustering di akhir semester kita akan belajar, itu deskriptif. Jadi classification itu memberikan klasifikasi. Clustering berarti mengklasterkan, mengelompokkan. Terus association rule, discovery, sama sequential pattern discovery, ini deskriptif juga. Itu cuman kita akan mencari hubungan antar datanya. Buat apa? Nanti kita lihat. Terus ada regression, ini prediktif, kaitannya sama classification. Ya. Terus ada deviation detection, prediktif. Ya.
Oke, dari halaman ini kayaknya Anda akan bingung, maksudnya classification apa, prediktif apa, kok saya cuma jelaskan classification itu prediktif dan segala macam. Di slide ini, di halaman ini, pokoknya Anda tahu bahwa pembagiannya classification itu prediktif, clustering itu deskriptif, dan seterusnya. Apa itu classification, apa itu clustering, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi jangan khawatir. Itu dulu. Ya. Kita dilihat untuk classification. Di sini, classification, apa yang dilakukan di sini? Jadi, classification analysis, kita akan membuat suatu model, entah itu bentuknya tree atau apapun, dari suatu kelas atribut sebagai suatu fungsi dari nilai-nilai atribut yang lainnya. Ya. Jangan bingung, atribut ini itu adalah yang tadi kita sebut di slide-slide sebelumnya. Ini variabel. Ya. Jadi nama lain dari atribut itu adalah, ntar saya hapusnya dulu. Nama lain dari atribut mana tadi? Nih. Sudah ngambil database, Anda tahu istilah field. Sudah ngambil Alpro, variabel, ya kan? Sudah ngambil mata kuliah apa lagi? Statistik, parameter, bisa jadi. Ini atribut. Jadi kalau Anda ngambil mata kuliah, apapun itu mata kuliahnya, paling nggak Anda harus tahu bahwa atribut, field, parameter, dan yang lainnya, misalnya kolom, itu sesuatu yang sama, yaitu punya nilai. Jadi itu yang akan kita kayak mirip variabel. Jadi suatu nama yang punya nilai. Jadi terus classification analysis apa? Membuat model seperti apa? Modelnya seperti tree. Model untuk kelas atribut maksudnya kayak apa? Nah, di database Anda kan biasanya punya tabel kan? Ini misalnya record number 1. Anda punya umur. Anda punya tinggi. Anda punya IPK, Anda punya hasil. Ini tadi itu adalah atribut-atributnya, atau field-nya, atau variabel-variabelnya. Terus Anda membuat model untuk kelas atribut. Maksudnya apa? Bisa jadi ini adalah kelas atributnya. Ini kita sebut sebagai kelas atributnya. Misalnya kita sebut sebagai itu. Ya. Berarti nanti tujuannya dari classification analysis, kita membuat model untuk ini, untuk hasil ini. Nah, modelnya itu merupakan suatu fungsi dari nilai-nilai atribut-atribut yang lainnya. Berarti nilai-nilai yang di sini kita pakai, kita buat fungsi ya untuk memprediksi yang di sini. Labelnya apa? Itu. Jadi goal-nya di sini, goal-nya adalah kalau nanti ada record yang baru, maka kita bisa memberikan label di sini secara akurat, seakurat mungkin, kira-kira nilainya apa. Nanti Anda akan punya yang namanya test set, Anda akan punya training set. Ya. Training set itu yang dipakai untuk membuat model, test set itu yang dipakai untuk menentukan akurasi dari model tersebut. Jadi test set itu biasanya nggak ada hasilnya. Kalau yang training set hasilnya sudah ada, sudah ketemu. Itu data yang sudah ada sebelumnya. Oke, itu adalah classification. Ya. Contoh pemakaiannya apa? Ya kan? Nanti kalau Anda di tugasnya memakai contoh ini, Anda harus pakai referensinya cari di internet tetepan ya. Contohnya direct marketing. Ya. Tujuannya apa? Kalau zaman dulu kirim tawaran itu melalui email, ya kan? Nah, zaman sekarang mungkin masih ada yang kirim brosur ya kan. Nah, untuk kirim brosur, meskipun itu sekarang pakai internet banyak, mungkin ada yang masih pakai brosur, pakai yang masih hard copy. Itu adalah di sini goalnya direct marketing adalah untuk mengurangi biaya pengiriman ya, ke pelanggan tentang produk-produk yang akan dibelinya. Ya. Pendekatannya seperti apa? Maka pendekatannya adalah memakai data-data dari produk serupa sebelumnya. Jadi misalnya ada iPhone 11, siapa aja sih dulu yang beli, dicek. Itu profil pelanggannya. Kira-kira pelanggan kalau muncul iPhone 12 bakal beli siapa aja, kelihatan dari situ. Kan? Nih, jadi nanti bisa kelihatan, bisa menentukan mana customer yang akan membeli dan mana yang memutuskan lainnya. Ya. Atributnya apa?
Jadi kalau saya ngomong atribut jangan bingung ya, atribut atau variabel atau parameternya apa? Kelas atributnya apa? Buy, don't buy. Jadi kelas atributnya adalah beli atau nggak beli. Kelas atribut tadi yang di sebelah kanan tadi loh, contohnya hasil. Ya. Nah terus variabel lainnya apa? Atribut-atribut lainnya. Jadi ini kita bisa lihat beberapa demografiknya. Jadi dia dari daerah mana, terus lifestyle-nya, ya ini. Jadi bisa jadi seperti ini. Jenis bisnisnya apa, di mana dia tinggal, terus pendapatannya berapa. Itu variabel-variabel yang kita pakai, kita kumpulkan nanti, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah ini nanti informasi yang dipakai sebagai input atribut yang dipakai untuk memprediksi nanti. Ya. Nah nanti kita akan buat modelnya. Jadi modelnya bisa disebut sebagai istilahnya classifier model, karena kita belajar classification. Modelnya disebut sebagai classifier model atau bisa disingkat hanya classifier. Itu. Oke, lanjut. Contoh kedua adalah untuk fraud detection. Ya. Nah, goalnya apa? Untuk memprediksi kira-kira kalau ada transaksi kredit card dari pelanggan, transaksinya itu palsu atau asli, atau transaksi nggak sah atau sah. Ini. Ya. Kelas atributnya apa? Ini. Ya kelas atributnya adalah sah atau nggak sah ya kan? Tuh. Nah, atributnya apa yang biasa dipakai? Atribut-atribut yang dipakai untuk memprediksi. Nah, atribut-atribut yang dipakai untuk dimasukkan membuat modelnya, ini kapan pelanggan itu membeli, ya, apa yang dibeli, seberapa banyak dia membayar on time. Oke, ini kelas atributnya fraud atau fair sebagai kelas atributnya. Ya. Oke, nanti modelnya akan buat modelnya akan dibuat dari data-data ini. Oke. Lanjut. Sudah mulai ngantuk ya karena sudah terlalu berat materinya. Market segmentation. Ya, ini adalah contoh dari clustering, bukan lagi classification tapi clustering. Kalau clustering contohnya market segmentation. Jadi kita akan mengkelompokkan mana beberapa kelompok customer yang mungkin senada, sehingga kita nanti bisa tahu ciri-ciri dari kelompok ini apa. Jadi misalnya Indomie di Jawa Barat sama Indomie di Jawa Timur mungkin polanya beda. Yang di Jawa Barat suka yang seperti apa, atau Jawa Tengah Indomie-nya laku yang agak manis-manis. Yang di Jawa Timur Indomie-nya laku yang pedas-pedas misalnya seperti itu. Nah, ini data-data yang dikelompokkan dan kelas labelnya seperti apa. Jadi, nggak ada kelas labelnya. Jadi, ini data-data yang dikelompokkan seperti apa. Jadi, misalnya, berdasarkan dari geographical sama lifestyle dari customer-nya. Nah, kalau dari situ nanti ketemu kelompok-kelompoknya dari mana. Oke, lanjut. Association analysis atau association rule discovery. Nah, ini yang bisa dipakai di Alfamart atau di supermarket. Jadi kalau Anda punya sekumpulan record di sini, ini kumpulan recordnya, disebut sebagai market basket transaction. Apa itu? Intinya ini adalah nota belanjaan, nota yang pertama, nota yang kedua, nota yang ketiga. Jadi kalau Anda belanja di supermarket atau di Alfamart, Anda akan dapat struk. Nah, setiap struk isinya ada ini. Struk yang pertama isinya 3 barang, struk kedua isinya 2 barang, struk yang ketiga isinya 4 barang. Inilah struk. Jadi inilah nota pembelian. Dari sini dengan association rule discovery tujuannya apa? Anda akan mencari ini, rule. Di sini rule yang ketemu ada 2. Milk Coke, diaper milk, beer. Jadi dari beberapa barang ini, dari beberapa nota ini ketemunya ini. Apa artinya ini? Milk Coke artinya kalau di dalam nota pembeliannya customer itu ada milk, kemungkinan besar itu dibarengi sama Coke. Atau rule yang kedua jawabnya saya
menemukannya seperti ini. Kalau di nota pembelinya ada diaper sama milk, kemungkinan besar itu bisa dibarengin di nota tersebut muncul juga bir. Nah, terus efeknya apa? Efeknya bagi pemilik supermarket itu adalah ini. Mereka bisa melakukan supermarket self-management. Karena muncul di nota itu milk sama Coke, maka biasanya disandingkan, dijejerkan, dibuat mungkin dalam satu lorong yang sama. Mungkin variasinya diperbanyak sehingga untuk meningkatkan penjualan ini atau di cross-selling. Ya. Jadi yang Coke mungkin digabungkan sama apa, ini digabungkan sama apa. Mungkin yang Coke gak terlalu laku digabungkan sama ini yang laku banget seperti itu sehingga bisa meningkatkan penjualannya. Itu tujuan dari Association Rule Discovery ini nanti kita pelajari setelah UTS. Harusnya menarik ini. Oke, regression. Anda nggak diajari data mining karena regression diajari statistik. Ini memprediksi nilai secara continuous. Ya, kalau tadi di classification nilainya adalah categorical, kalau di sini adalah continuous, bentuknya angka. Prediction. Jadi contohnya memprediksikan jumlah pendapatan atau penjualan dari produk baru, memprediksikan kecepatan angin, ya ini, atau time series prediction dari saham. Jadi bentuknya angka. Ini di statistik, regression. Dasarnya di statistik. Ya. Terus yang terakhir itu adalah deviation atau anomaly detection. Ini mirip seperti classification. Jadi Anda mendeteksi kira-kira kalau ada aktivitas ini itu termasuk anomali atau enggak. Contohnya adalah network intrusion detection. Jadi kalau ada aktivitas jaringan yang cukup besar itu bisa Anda deteksi sebagai anomali atau bukan. Ya, ini masuk salah satu bagian dari classification. Oke, itu dulu. Yang ini nanti saya lanjutkan minggu depan, enggak apa. Setelah Anda presentasi. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Kira-kira Anda dapat gambaran tugas minggu depan enggak? Minggu depan, saya minta Anda buat laporan data mining. Terus, Anda harus presentasi. Jadi nanti di awal, Anda presentasi dulu, terus nanti kita lanjutkan dengan kuliah. Saya usahakan bisa lanjut kuliah. Ada sekitar 30 mahasiswa nih, 31. Semoga nututi, mungkin tidak terlalu panjang-panjang satu mahasiswa presentasi. Kalau nggak nututi, berarti minggu depan lagi kita lanjutkan. Ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Komisi, Pak. Iya. Yep. Pak, tadi kan Pak, ada... sorry bertanya, Pak. Oh, ini duluan. Oh, Yep. apa duluan nih? Siapa yang mau nanya? Ya, aku dulu Pak. Alvin. Alvin ya? Oke, sambil sebutkan namanya supaya saya tahu ya. Ya, Alvin, Ya, apa? jadi tugasnya itu membuat paper yang dikumpulkan tanggal 13, lalu untuk minggu depan baru dipresentasikan gitu ya, Pak? Enggak. Alvin, kamu bisa nyalakan video juga nggak? Iya, Pak. Jadi gini, buat paper, ya kan? Terus Ya. kumpulkan ke ULS, paling lambat tanggal 13 kan? Iya, betul. Terus nanti tanggal 15 presentasi. Kalau nggak salah tanggal 15 kan, Senin itu. 16. 16, ya tanggal 16 kita presentasi. 16. Oke, Pak. Presentasinya boleh pakai Word-nya itu yang Anda tulis, boleh juga menyiapkan PowerPoint, terserah. Saya sih bebas saja. Pokoknya saya pengen tahu kira-kira dari ini Anda dapat gambaran nggak tentang data mining. Kenapa saya buat ini? Karena dari beberapa kuliah, apa sudah kamu boleh matikan videonya. Dari beberapa kali ujian, saya beritahu dulu, pola soal ujian saya itu biasanya cuma 4 atau 3 nomor. Jadi ada nomor untuk konsep, teori, sama ada untuk hitungan. Nah, biasanya mahasiswa itu, saya nggak tahu kenapa ada beberapa mahasiswa yang jawab konsepnya itu masih salah atau mungkin tinggal masih searching di internet di copy paste gitu loh. Atau di translate pakai Google. Dan itu banyak yang mirip. Dan itu mengurangi nilai banyak. Nah,
dengan nanti presentasi minggu depan, saya harapkan saya bisa dapat gambaran kira-kira mahasiswa itu mengerti nggak data mining itu seperti apa misalnya. Karena saya kaget kadang ada beberapa nggak ada pertanyaan, tapi tiba-tiba di ujian nggak bisa. Begitu. Padahal data mining itu gampang. Jadi misalnya contoh soalnya yang teori, kalau di yang sebelum online ya, yang offline, misalnya saya sebutkan beberapa metode untuk pre-processing seperti itu yang offline. Kalau yang online, saya agak lupa soalnya. Soalnya itu kalau nggak salah, saya lupa. Biasanya lebih ke arah pemahaman. Mengapa ini seperti ini. Tapi itu saya jelaskan di kuliah mestinya. Itu aja sih. Oke. Udah lagi yang mau tanya? Siapa? Permisi, Pak. Jason. Iya, Pak. Yep. Bukain dong. Pak, kan tadi... Kenapa, Pak? Bukain dong videonya. Saya nggak ada webcam, Pak. Oke. Ya, silakan. Jadi kan tadi ada Bapak kasih contoh misalnya yang kalau orang beli susu, dia juga beli Coca-Cola gitu kan, Pak. Nah, misalkan saya buka warung, Pak. Baru saya juga lihat gitu, Pak. Ada koneksi gitu, Pak. Baru gara-gara itu saya buat promo gitu, Pak. Jadi susu, kalau orang beli susu dikasih diskon ke Coca-Cola gitu, Pak. Dan karena itu memang kelihatan lagi, Pak, koneksinya. Tapi gimana kalau misalnya koneksi awalnya itu memang cuma murni itu aja, Pak, keberuntungan gitu, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara pembelian susu dan Coca-Cola, tapi gara-gara saya kasih promo, itunya muncul, Pak, hubungan. Enggak. Kalau seperti itu berarti bukan data mining, karena itu kan hanya trial and error kan. Istilahnya dia coba-coba kira-kira benar apa enggak kan. Iya, Pak, tapi di data awalnya memang ada hubungan, Pak, tapi itu murni gara-gara misalnya keberuntungan gitu, Pak. Oh enggak. Jadi di data mining konsepnya agak beda. Jadi kalau misalnya kamu punya data dari pembelian customer pelanggan sebelumnya, itu nanti akan dihitung. Jadi dicari mana barang-barang yang sering muncul, terus keterkaitan antar datanya. Jadi nanti ada hitung-hitungannya. Nah, setelah dihitung, ketemu kira-kira ini itu selalu muncul dengan ini. Ya, jadi nanti bisa jadi itu ketemu rules-nya atau aturannya seperti itu, aturan hubungannya. Kalau by chance, kalau kamu ngomong dengan data sebelumnya, kamu harus cari tahu dulu metodenya pakai apa, karena ada banyak metode untuk itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Enggak? Oke. Kita masih punya. Slide saya tadi mana? Bentar. Tinggal sedikit sih, tinggal beberapa halaman saya lanjut aja supaya selesai ya. Supaya nanti mungkin bisa Anda masukkan juga. Kita tadi sampai di sini. Tapi ini panjang penjelasannya. Bentar. Ini adalah beberapa tantangan untuk data mining. Yang pertama adalah scalability, dimensionality, kompleksitas dan data yang beragam, heterogen, kualitas data, data ownership sama distributionnya, terus privacy preservation, terus ada streaming data. Nah, ini saya biarkan dulu seperti ini, minggu depan saya jelaskan, cuma saya sebutkan dulu apa itu scalability, apa itu dimensionality, apa itu kompleksitas data yang heterogen, terus kualitas data. Kalau Anda nanti bisa nemu, ini paling nggak dapat gambaran minggu depan waktu saya jelaskan. Gitu. Ya, ini adalah proses data mining. Jadi proses data mining itu sudah distandarkan, ada standarnya. Ya. Namanya ini, Frost Industry Standard Process for Data Mining, FIPS-GM, ya, by Sarah 2000. Ya. Nah, mirip seperti Anda sudah ngambil mata kuliah
dulu namanya RPL, rekayasa perangkat lunak, software engineering. Sudah belum? Baru semester ini. Sedang ambil ini, Pak. Oke. Semester. Ini tidak jauh berbeda dengan software engineering. Oleh karena itu biasanya saya skip ini, tidak terlalu jelaskan terlalu dalam karena mirip seperti software engineering. Ya. Jadi ini istilahnya prosesnya itu biasanya bukan linear, tapi dia adalah cycle. Cycle itu dalam artian bisa kembali ke awal lagi. Jadi nggak dari nol, dari awal dari start ke finish, tapi dari finish bisa kembali ke start lagi. Jadi bentuknya cycle. Ya. Nah, prosesnya itu sebagai exploration of data. Jadi cycle seperti ini. Awalnya di sini Anda harus tahu business understanding. Terus dari sini Anda harus tahu datanya seperti apa. Karena metode data mining nanti nggak sembarangan bisa diaplikasikan. Saya mau pakai metode ini, ternyata datanya bentuknya seperti ini, sehingga nggak bisa diaplikasikan. Nanti atau jadinya jadi tambah salah. Terus dari sini Anda punya data preparation. Data preparation itu maksudnya data-data Anda lihat, Anda bersihkan, Anda cleaning, terus Anda double, Anda gabung, atau dan seterusnya. Itu data preparation. Dari sini Anda lakukan modeling. Nah, ini data mining Anda yang Anda pelajari di semester ini. Di modelingnya ini. Kita belajar di sini. Dari sini ada evaluasi. Setelah buat modeling, Anda buat evaluasi, Anda deploy lagi. Nah, dari sini kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, Anda kembali ke sini lagi bisa. Nanti semuanya bergantung dari data yang ada di sini. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi business understanding itu apa, data understanding itu apa, terus data preparation itu apa, modeling itu apa, evaluation itu apa. Ya, pada intinya di business understanding, Anda harus tahu background-nya. Jadi bisnis objektifnya apa, tujuan dari bisnis ini apa. Ya. Terus ini, Anda assess, Anda teliti, Anda cari tahu, ya kan, kira-kira resource-nya seperti apa, inventory-nya seperti apa, atau cara dia mengelolanya seperti apa. Kan? Terus Anda tentukan goal dari data mining-nya apa, mau prediksi, mau deskripsi, atau apa. Ya, kalau sudah, Anda buat planning-nya. Terus data understanding, Anda kumpulkan datanya. Oke, data yang mau diproses yang mana sih? Anda kumpulkan. Terus Anda cari tahu data itu tentang apa di sini. Terus Anda verifikasi kualitas datanya. Dan kalau sudah Anda kumpulkan datanya, Anda lakukan preparation di sini, data preparation. Anda kelompokkan mana sih yang mau saya olah, apakah semua field-nya, semua atributnya saya pakai atau enggak, ini di sini prosesnya. Anda lakukan proses cleaning, select data. Nah, sudah, apakah data itu dipakai mentah gitu aja atau perlu diolah lagi di sini? Atau harus muncul atribut lain di sini juga. Ya. Terus kalau datanya diambil dari beberapa tempat, Anda mungkin perlu integrasikan. Terus Anda format bentuknya seperti apa. Nah, ini titik inti dari kelas data mining ini. Anda pilih metode atau teknik modeling atau metode data mining yang mana yang pas. Kalau sudah Anda buat modelnya, kan? Terus Anda assess modelnya. Nah, ini proses selanjutnya Anda belajar di mata kuliah pilihan nanti. Ada evaluasi dari situ. Terus reviewnya. Ini di bagian manajerial biasanya. Itu dari standarnya. Dari ini. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ya. Oke. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, para slide-nya dari sini semua. Oke, materi hari ini hanya itu. Ada yang mau ditanyakan ke saya kah sebelum saya akhiri? Kalau sudah, Anda bisa langsung mengerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya lewat line ke saya. Kurang jelas. Seperti itu. Sudah gabung ke line-nya, apakah ada yang bermasalah dengan line? Enggak. Satu lagi, tolong tidak ngechat privat ke line saya, karena line saya kalau nggak salah saya setting kapan aja, sudah bertahun-tahun yang lalu, itu nggak akan bisa baca yang bukan friend saya. Jadi Anda mungkin kalau mau chat saya privat, mungkin ada ngomong dulu di grup, mungkin saya bisa tambahkan dulu ke list friend saya. Oke?
Permisi Pak. Yap. Nanti masih absen pakai itu Pak, M Ubaya itu Pak. Oh iya, sudah saya siapkan. Silakan masuk pakai yang di M Ubaya itu. Sudah muncul belum? Harusnya Di sudah M Ubaya nggak bisa login Pak. nggak bisa login. Iya Pak. Saya sih bisa sih. Kalian nggak bisa? Oh ini barusan bisa. Bisa kan? Ya Pak. Ada ya? Sudah saya siapkan sih di situ. Oke. Udah? Ada yang mau tanya nggak? Permisi Pak, ini ada saya dan teman saya ada yang nggak bisa login ke M Ubayanya gimana ya Pak? Ngomongnya ke jurusan sih. Kalau saya sih juga kurang paham kalau kamu nggak bisa login kayak apa. Cuman coba ngemail ke kajurnya. Oke, makasih Pak. Pak. Yep. Siapa ini? Itu kan Hasbi Pak. Itu login M Ubaya itu SNRP kan Pak ya? Iya benar, sama seperti mau Ubaya. Sama Pak. Oh iya, sama. Saya juga nggak bisa. Nggak bisa? Itu tadi kok bisa tadi satu. Nah, Saya tadi bisa, baru pas saya ketik home langsung ke itu Pak, ke logout, pas saya login lagi nggak bisa lagi Pak. Oh. Oke, sebentar Pak, nggak bisa sebentar. Bentar. Supaya daripada lupa saya. Sebenarnya saya bisa mengabsenkan, mempresensikan kalian sih. Bentar. Dilaporkan aja nggak apa, sebentar. Saya tak dapat sesuatu yang salah dulu. Data mining A. Kalau pakai neo bisa nggak? neo.ubaya.ac.id. Sama Pak, nggak bisa. Nggak bisa juga. Maaf Pak, ini saya barusan bisa lagi. Bisa ya? Mungkin ditunggu deh. Bisa nggak nanti kalau Anda harus hari ini nggak? Harus hari ini yang isinya ya? Dan kalau kapan hari saya bisa mempresentasikan sih, tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa sudah. Iya, nggak bisa. Saya nggak bisa mempresentasikan kalian. Sudah bisa Pak? Ya, kalau nggak bisa dilaporkan ke jurusan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Kalau ada masalah, nanti saya dihubungin lewat line ya. Hubunginya di grup ya.